Oke guys, Dari kita level 1 masuk udah ada di game pertama ya antara masalah di RRQ kombinasinya itu Akira ya ya. gitu. Kalau sama Idit Sekarang atau sama main hero apapun lah yang punya efek sisi gitu ya. dan lagi Ya itu enak banget sih prospek untuk band ya ngasih buat top up kalian effect-nya yang dengan lantern mau flare-nya. putaran Tapi jujur ini draft yang tadi kita lihat juga di game MLBB sebelumnya mungkin Music. Informasinya ada bisa Girl cek di Kaca, Hilda Kikui juga sempat Esport ini muncul. ya guys ya. Dan Dan yang dari mau RRQ Akira satu band saja terakhir, ya. apakah Popheus atau Oke, Matilda dan nih yang jangan bisa lupa juga untuk jadi kalian mediator? Sama yang Chip mau hilang om. lihat-lihat, Chip udah kalian nggak bisa kelihatan. langsung Jadi aja kelihatan berantai subscribe ya sekarang dan soalnya Chip ya. nyalakan tombol Karena memang sebenarnya loncengnya buat Chip sendiri powernya dia kan lumayan dikurangin. agar tidak Iya, ketinggalan iya, informasi-informasi detik dari baru bicarain panjang umur. musik ini ya guys ya. Baru dibicarakan ya langsung Oke. muncul chipnya ya. Ini ada Matilda, ada Popheus loh. Popheus first pick kah? Matilda sih. Popheus Hylos ya. Oke. Ini Alpha Matilda sih. Bisa dilepas, bisa ambil aja alfanya dulu misalnya. Nanti Matilda Hylos. Hylos ya. Matilda Hylos Popheus. Atau ambil Matilda Popheus dulu sekarang. Alfanya nyusul aja. Kan Matilda bisa dengan Xbox juga. Oke sih. Iya. Dengan Pain. Santai aja. Selama masih punya escape tools-nya itu semua bisa kita bicarakan. Tapi jujur Menurut menarik sih kalian kalau ini menang mana nih, Matilda guys? sama Popheus ya. Tapi jujur mereka Di lebih game prefer ke pertama arah ini ya. Suyo yang diambil di pick awal bahkan oleh RRQ Akira. Dan nanti sekarang pick informasi keduanya, untuk apakah Matildanya RRQ akan lepas Osi atau kalian mereka bisa masih mau coba ambil lihat di fighter-fighter lainnya nih? komunitas Kalau kita ya. Popheus Nanti cuma jangan sampai RRQ ya itu Osi tadi bakal Matilda main Alpha ini masih bisa menjadi kunci. Khalid. Ini yang tadi kita bicarakan ya, mereka bermain tabrak kayaknya dengan dua tipikal hero yang benar-benar early game bisa untuk team fight, terutama untuk di level 4-nya. Sementara kalau kita bicara untuk The Mongols, mereka masih punya potensi mengkombinasikan Matilda, Alpha, Hylos. Tapi kalau misalnya itu part of their strategi ya, bagian dari strategi mereka gitu ya. Karena mereka butuh juga ya untuk hero yang bisa ngeburst cepat kan. Dan ya Alpha adalah salah satu jawaban. Untuk escape-nya punya nih Spirit of Alpha. Untuk tim fight-nya juga dia kuat di level yang kedua dengan throw damage beta-nya dia. Jadi kalau Alpha-nya memang bisa mandiri ya Alpha Popheus kalau mau dipakai. Kalau enggak ya Alpha Matilda udah jadi best option sekarang buat The Mongols. Menarik nih, dan 8 detik untuk jawaban di pick kedua dan Menurut kalian ketiga menang dari The mana nih, Mongols. guys? Apakah memang kombinasi dengan hero support yang akan mereka bawakan? Dan oke, memang ada Alpha-nya, tapi kita masih belum melihat dari Matilda karena mungkin nggak diambil juga nih sama teman-teman dari RRQ Akira. Apabila Khalidnya ditugaskan sebagai Dan roamer gitu ya. Tapi ada nanti dia Aurora di sana langsung diambil juga sebagai hero yang buat bakal kalian repotin yang banget mau sebenarnya tanya-tanya ke arah langsung para aja fighter-fighter tuliskan dari di RRQ kolom Akira dan komentar Loi dan jangan malu-malu ya diamankan untuk di pick bertanya. ketiga oleh mereka. Ya, aku suka sih pick Loyi di sini juga adalah salah satu jawaban untuk Alpha dan Hylos ya. Oke. Kayak mereka bakal bisa mudah untuk dijebak nanti dengan adanya rotation dan juga dispersion. Menarik nih ya. Tapi jujur, ini draft The Mongols juga kuat sih om. Kalau aku bisa bilang ya. Karena lagi-lagi mereka punya kombinasi yang baik dengan true damage yang mereka miliki dari Alpha, efek sisi yang banyak juga dari Aurora. Dan ya memang dari segi power hero, ya ini Auroranya bakal bisa untuk menekan banget Loi di awal. Meskipun game nantinya ketika pertama udah ini ada ya. duality itu bakal cukup repotkan juga buat Auroranya nih. Karena pasti bakal dipoking terus-menerus dengan duality-nya. Ya, tapi lihat tuh bandnya. Glue. Oke. Glue di band loh ternyata dengan RRQ Akira ya. Interesting band sebenarnya. Oh, karena kalau Glue-nya di band, Glue-nya sebenarnya potensi di mana nih buat Mongols? Apakah memang EXP lane nih buat Glue-nya juga yang memang unik banget kan buat EXP yang bakal dipakai? Atau jangan-jangan ada Barat yang bisa dipakai juga nanti? Bisa sih, itu yang tadi dibahas juga. Barat ya, yang sebenarnya jadi hero power untuk Bankai kan? Nah, itu Barat kalau dipakai serem loh. Oke. Karena Barat bakal bisa ngestopin power kali kan, gak jadi ada yang misalnya ribut di belakang nih dengan Disa Tornado. Itu dia ya. Dan juga ya, bakal ada chance untuk nangkep Menurut kalian Suyo-nya karena menang Suyo mana nggak bisa nih, immune guys? juga Gue untuk sih menghindar dari megang jangkauan terus RRQ welcome. Akira ya. Dan untuk kali ini, band Dan keempat, RRQ Osi ya ada Idit guys di sana. ya. Lagi-lagi hero yang memang dengan gak adanya Glue bakal bermain lebih agresif lagi ya. Ya, tapi ya ini masih bertanya-tanya juga untuk jatuh ke arah mana nih pick keempat dan kelima nanti. Karena ya jujur, Glue ini cukup unik nih masuk ke dalam fase banning. Ya, Glue di banning berarti ada satu yang agak lepas ya. Dan akhirnya kita melihat Popheus di ban. Apakah setelah edit ban, Tigreal akan di ban? Sekarang Tigreal Loyi, Kaca Loyi. Ini sering kita lihat untuk kombinasi-kombinasi seperti ini. Dan Tigreal ini sebenarnya lebih serem. Oke. Tapi masih bisa di-cancel dengan First Debris. Masih ada cancellation yang cukup banyak lah sebenarnya buat The Mongols. Tapi kalau memang mereka pengen jaga nih biar Alpha-nya bisa lebih aman lagi di depan ya, Tigreal is okay. Oke, aku ngelihat masih banyak hero sisi yang bisa dibawakan juga sebenarnya untuk RRQ Akira ya. Tapi ya Tigreal kombinasinya bakal bisa nanti untuk digunakan terutama untuk implosions yang di waktu yang bersamaan itu bisa dikombokan dengan duality ya. Jadi ya Tigreal untuk last banning dari The Mongols dan Chow, wow, kembali muncul untuk RRQ Akira kali ini di game yang pertama ya. Kita udah ngeliat Chow dengan 100% win rate selama di hari pertama wildcard ini. Siapa yang pakai Chow dia yang menang? Galak ya coy. Galak ya? Ini 100% loh. Gak cuma 100% tadi. Kayaknya coy ini 100% selalu hadir di M-Series nih. Iya sih. Iya, Dari waktu ke waktu ya, dari zaman M1 ya. Abadi banget. Abadi ya. Dari zaman M1, M2 sampai sekarang ya lagi-lagi Ada, Chow ya. meskipun gak terlalu pas tapi ada tim lah yang pakai Chow. Selalu ada tim yang pakai Chow. Oke, dua band yang terakhir nih. Gold Miner kalau mau dibuka sekarang nih. Ada Bruno, sini Bruno-nya tumben gak laku ya. Ada Bruno yang bisa dimainkan. Atau ya balik lagi main pick off, Kaja Matrix bisa.
atau lebih mandiri lagi Matrix Barat? Nah, ini dia yang tadi dibahas sama Wawan nih. Wawan. Ada Barat yang muncul. Ya karena Dari ya, Bankai. di finalnya dia selalu pakai Barat. Nah, itu dia. 3 kali kalau nggak salah, atau 2 kali. Dan apakah memang Glue ini juga jadi salah satu hero yang sering kali dibawakan oleh Bankai nih ya? Karena lagi-lagi ya itu unique hero band banget dari band keempatnya Araki Akira tadi. Dan memang dengan adanya Barat, ini mempermudah juga One untuk bisa memecahkan weakness point dari lawan-lawannya. Sehingga Crossbow Tank kayaknya bisa untuk di-trigger dengan mudah nih. Iya. Tentunya harus maju ke depan. Dan Cloud akhirnya keluar juga sekarang. Cloud. Wow, untuk pertama kalinya Cloud hadir dengan skin terbarunya harusnya. Dari Gustal Agusan ya. Ya. Dan Cloud sebenarnya bisa memberikan poking damage ya buat One. Oke. Dia aja kan bisa in and out. Jadi kalau memang pecah weakness point-nya tinggal kabur aja nih ke belakang. Tapi tadi gue kira Bruno juga sebenarnya adalah good option. Kalau mau dipakai buat menangin lane lawan One. Sebenarnya kalau Cloud menurut aku lebih ke gambaran besarnya sih. Ketika dia harus juga ditujukan untuk bisa melumat nanti high loss yang diambil. Dan Oke, juga kita Barat masuk ini yang di butuh game jawaban pertama banget. ya, Karena lagi-lagi Araki dari 2 Akira. pick damage dealer Araki Akira, Kalian Yasuya dan menang juga mana, Loi. kalian bisa Ya mungkin nanti Loi lah yang bisa tuliskan ngasih di sumbang kolom damage terbesar ya. komentar. Tapi dengan adanya Cloud, dia pun bisa Kiko memberikan damage yang e-sport besar ini nih ya, dengan guys, Demon Hunter Source build-nya ya. Tapi itu dia untuk 10 pilihan hero di Oke, game kita pertama, langsung match aja keempat kita. masuk. Pertemuan antara 2 region yang berbeda yang ada di grup B. So, Araki Akira atau The Mongols yang berhasil mendapatkan kemenangan di debut match mereka. So here we go to the line up down. Match keempat game pertama. Enjoy the game. Yep. Early game ya, ini dengan adanya Khalid biasanya akan ada keributan untuk di jungle lawan, untuk ke-pressure lebih juga. Dan Zenzu yang sepertinya tidak akan mengalami gangguan juga karena tadi sudah terpantau bagaimana pergerakan dari Takashi ya, yang berusaha untuk masuk dan langsung belok aja. Karena dia dikawal juga tadi dengan adanya Sherlyn nih yang berada di barisan depan. Jadi Yap, dan memang ya kalau kita lihat di awal game ini udah terlihat juga nih bermain dengan cukup agresif dari Araki Akira. Wait, tapi jangan lupakan teman-teman, M6 Pass telah hadir. Pastikan kalian dapatkan M6 Pass karena ingat ini limited editions. Dapatkan semua keuntungannya yang ada di dalam sana karena kalian bisa juga mendapatkan skin Cloud yang sangat-sangat keren banget efeknya Om. Ini benar-benar shining, shimmering, splendid banget efeknya. ada skin spesial baru juga ya, Baxia Dauntless Shield secara gratis tuh. Jadi pastikan kalian ambil nih buat M6 Pass-nya karena ya gak cuma di sana nih, ada figurin Cloud eksklusif M6, secret statue-nya buat Cloud, juga item-item eksklusif M6 yang lainnya seperti efek spawn, efek recall, efek elimination, efek trail, dan juga banyak hadiah lain yang menunggu untuk kalian dapatkan. Gak pernah gagal sih kalau efek-efek dari M6 Pass ya atau M Series Pass. Tapi kita kembali ke dalam game pertama kita dengan emblem yang terlihat cukup bermain aman karena Menurut Mongols ada kalian 3 Tenacity di sana. Ya, 3 Tenacity ya, dan Emblem Marks buat One ini lebih enak Ngeri juga juga pastinya ya, ya, karena akhir-akhir menambahkan attack speed ya, membawakan Swift juga, ada Weakness Finder di sana, sedangkan Cloud meskipun tanpa penggunaan mana masih ya sekarang ya dengan basic command Emblem. Dan- Bener, karena itu untuk membuat ya dia lebih sustain aja sih saya pilihannya dia. Oke, sebagai dengan fans tambahan RRQ host healing ya, effect ya guys, pastinya ya semoga dengan RRQ regen bisa HP juga yang membawa ditambahkan dengan pulang basic command Emblem. Tapi pialanya anyway tanpa lagi pertama ke yang hadir Indonesia, dia bagian bawah sepertinya Sherlyn Soalnya kehilangan 2 bar soalnya HP dan dia masih menunggu di untuk revitalize-nya Indonesia, belum guys, ke-trigger sama dari sekali. UM Mencoba 4 lawan 4 tapi dengan semua flicker dikeluarkan aja satu terakhir bagian di bola keempat M1 Wih itu itu ya. kena efeknya first blood Oke. dan juga 2 member yang hilang. Sekarang bahkan target ketiga bisa saya ditangkap dari Megi, masih bisa untuk menjauh dari jangkauan Tekashi dan kalau diamankan dan ada momentum overextend dan karena malah ada pertukaran gitu. dengan satu member dari Araki Akira Luis sana yang Araki tereksekusi dan 2 Akira. player cukup low HP. Ya bisa dibilang cukup overextend ya, meskipun memang ada punishment kepada Megi, tapi ada yang ditukarkan juga ternyata. Tapi tim fight yang sangat manis sekali tadi dilakukan oleh Araki Akira, lebih ke respon. Karena tadi tim fightnya yang dimulai, The Mongols, mereka sudah flicker, di terus welcome itu udah pas semuanya. Tapi ternyata disambut dengan cukup hangat juga ya dari Araki Akira yang berhasil untuk memenangkan tim fight, sekaligus mendapatkan turtle yang pertama tadi. Iya, tapi jujur aku nggak expect ketika dia Trans Welcome dibuka pada saat turtle masih banyak HP-nya gitu. Mungkin terlalu terburu-buru juga untuk The Mongols tadi menginisiasikan objektif yang pertama. Karena ya dengan waktu yang cukup, Virgin Sandstorm dari TKC menjadi penyelamat untuk Araki Akira gitu. Sehingga turtle pertama mereka secure dan ya banyak target yang kena di area yang berdekatan sehingga duality dari Seigen ini pun berjalan mulus tadi. Ya itu dia, duality untuk tim fight kumpul yang sangat-sangat renyah ya, apalagi untuk pemberian damage-nya. Ya kita tahu Logi ini level 2 aja udah sakit banget untuk damage dari duality itu sendiri. Bagian bawah sih cukup damai Dan ternyata kita Bankainya akan masih tetap geser farming aja ya, dan satu guys, poin ya, kill yang di dapatkan bagian dia. sini ya. First item untuk King ini, untuk prio item dia adalah Oke. Hunter Strike untuk first itemnya. Dan ini masih damai banget semuanya. Corrosion Strike juga selesai untuk initial. Yang bahaya sebenarnya ini kalau one-one ini memang bisa jadi. Karena kita tahu bagaimana power untuk one-one dengan segala momentum yang bisa didapatkan untuk one-one itu sendiri. Iya, dan dari Araki Akira mungkin nanti akan bisa memberikan burst damage itu dari Seigennya ya ke arah One. Tapi selain itu menurut aku One masih bisa untuk bermain lebih aman lagi karena kali ini di bagian bawah Bankai menghindar dengan Deathless Welcome, menjauh dari kerumunan 3 player di sana, penguasaan makro yang cukup baik juga dari Bankai sehingga dia nggak terpick off dari 3 member Araki Akira. Tapi itu bagus banget sih, kayak dia menggunakan Deathless Welcome untuk keluar ya dari situasi yang memang cukup sulit tadi. Dan lihat bagaimana untuk Bankainya juga sudah mulai berjalan.
kayak detik 10 di bawah, oke, ini karena turtle-nya ada di atas, dia langsung jalan juga ke atas, sehingga ya ini setup sudah langsung dilakukan oleh The Mongols. Iya, rotasi cepat dilakukan oleh The Mongols, di mana turtle kedua pun nggak mau dibiarkan karena Anarchy Akira. Mereka bakal coba kontes lagi dengan flicker yang aktif dari Bankai. Ini bisa aja nih, King ditangkap untuk kedua kalinya, tapi jangan lupakan power dari Luis turtle yang ya. sudah mulai memantau, mencari target yang optimal, The Way of Dragon yang connect, karena tubuh dari Sandlin masih bertahan dengan Revitalize, tapi turtle dicuri oleh Zetsu. Meskipun ada satu korban jiwa, tapi kali ini Anarchy Akira dirugikan dan bahkan take over yang mahal. Dan The Mongols membuat gold lead dipegang oleh mereka. Yep. Pelan dan pasti mungkin ya konsep dari The Mongols sekarang, di mana mereka berhasil untuk leading dari ya, ekonomi yang tadi sempat tertinggal juga, dan Bankai dengan Barats-nya nih, apakah akan direspek nanti untuk di game yang kedua, karena melihat ini cukup nyaman sekali dia dengan Barats. Dan sementara ya tim yang lain tidak ada penggunaan buat Barats, ya XP-nya ini banyak lah pilihannya. Ini Barats tiba-tiba bisa muncul juga dan bisa menjadi pengganggu untuk setiap adanya kontes buat di Turtle atau bahkan nanti untuk di Lord, karena dia akan bisa mencuri antara King atau untuk Tekashinya juga. Iya, yang bakal jadi PR adalah ada satu hero juga tadi yang sempat di-respect, yaitu Glue ya. Yang kita tahu sendiri, yaitu bukan hero meta yang selalu bakal diambil. Sehingga ini Bankai sepertinya menjadi ujung tombak banget nih untuk The Mongols yang harus sampai di-respect oleh Anarchy Akira. Kali ini keuntungan memang ada di The Mongols, tapi mereka nggak terlalu jauh juga gap gold yang ada. Rotasi yang cepat dari Bankai membuat ini mid lane dan juga gold lane-nya cukup aman ya. 2-2-1 adalah pattern yang mereka lakukan. Tapi di bagian atas dan di mana Sandin lagi-lagi menjadi ujung bagian depan dari The Mongols yang siap menahan semua damage yang dia bisa terima dari Anarchy Akira. Ngeri ya. Waduh, langsung blessing 2 ternyata. Buat Gusta lagi, Kalau Gusta hanya kayaknya. untuk mengusir mundur Rings tadi. Di bagian bawah, Terus Welcome yang kembali menangkap Seigen. Sekarang Seigen tereksekusi. Lihat gimana King juga didapatkan di- double. Itu Zetsu, somehow Spear of King, Alpha yang nggak bisa ya. dihindari oleh King. Ini membuat kerugian yang cukup kitnya fatal ya. ke arah Anarchy Akira. Wah, ini udah waktunya agak sedikit tahan sih buat Anarchy Akira. Mereka tidak boleh bermain agresif. Ngeri ya. Seperti di mana mereka lagi untuk goal tadi ya, karena Kayaknya Nah, bisa kita kalah tahu nih Zetsu udah punya Anarchy Akira damage yang ini guys. sangat-sangat mumpuni sekali, dan bahkan dengan efek anti-sisi yang dimiliki dengan Detonas Welcome tadi yang lepas dan Bankai membuat dia bisa menelan ya buat Seigennya juga. Jadi sangat-sangat berbahaya, dan Bankainya bakal menjadi badan yang sangat-sangat kuat di bagian depan dengan resilience yang dimiliki dengan Jutbadi. Waduh, ini bakal jadi PR sih. Karena nggak ada perlawanan dari Anarchy Akira di objektif turtle yang ketiga ya. Itu langsung diambil dengan cukup mudah. Mengingat juga Kingnya baru hadir lagi di area Lava Golem. Dan terlihat cukup nyaman permainan dari The Mongols. Mereka melakukan rotasi yang sangat-sangat baik sehingga nggak ada pick off juga yang bisa dilakukan oleh Chow dari Luis nih Omawa. Ya, dan ini yang seperti ini dari apa yang biasa mereka mainkan ya seperti ini. Iya. Kayak mereka nyaman banget dengan draft yang mereka bawakan juga. Underbelt first item tadi buat Bankai. Dan ya, untuk War X Twin Swing ini sudah selesai buat Zetsu. Seharusnya udah punya power sih dengan satu War X tadi ya buat tadi primary item dia tadi untuk percenter. Wow, lagi Centrum. Dan lihat gimana semua damage yang masuk ke Zetsu masih bisa ditahan olehnya. Ambush dari 3 player yang gagal dibalikin dilakukan. guys Mirror's sama Pathway Anarchy Akira membuka guys jalan ya. flicker dan juga Finish Pressure. Tapi dia terus welcome kembali Bankai. Dibalikin, 2 player dari guys. Mavex dan double untuk Mikey. Dan kali ini The Ngeri juga Mongols, Akira ini ya, memberikan kejutan yang Anarchy sangat luar Akira biasa ini. ke arah Anarchy Akira. Padahal mereka Ya, udah lagi-lagi ya, megang Detonas Welcome Ekip plus ya. flicker itulah yang dilakukan oleh Bankai untuk bisa Dari mendapatkan tim satu fight, lawannya. dan bahkan ada efek terkena ya, kena collision dengan rekan yang lain tadi. Iya. Buat Anarchy Akira jadi sama-sama kejedot tuh tadi berdua, dan memang efek stunnya lumayan berasa tuh. Wah, tapi jujur ini Barats yang sangat-sangat menyeramkan sih kalau Yap. gue bilang ya. Dia nggak ada muter-muter seperti Barats pada umumnya yang kita lihat. Nggak ada tuh muter-muter Straight to the point, analognya. Ini straight to the point dengan flicker, dapat target yang mahal dan collision effect yang dihasilkan. Itu menjadi mimpi buruk untuk Anarchy Akira. Sekarang mereka tertinggal 4.000 di menit ke-8. Oh, ini bakal gimana nih round pertama di tangan Anarchy Akira nih? Ya, karena The Mongols memang mereka datang ya, mungkin mereka juga cukup underdog sebenarnya ya, tapi bisa dibilang secara permainan mereka Oh, masih cukup Anarchy catch up. Akira ya, guys, ya, yang Terbukti juga ini megang bagaimana chipnya ya. one-one-nya yang belum tertangkap sama sekali. Ini bakal menjadi masalah nanti buat Anarchy Akira kalau memang bisa di track game-nya sampai ke late game. Karena ya power dari one-one sendiri ya, Melvic Gun ini akan lebih membantunya untuk memperjauh lagi jarak basic attack yang memudahkan untuk pemecahan dari Witness Point. Itu sih yang sekarang buat one-one menjadi hero yang cukup meta ya. Dengan yang Melvic Gun dan Lord coba untuk didapatkan oleh The Mongols, setup yang begitu baik. Dan seperti duality pun gagal dan dicuri. King berhasil mendapatkan take over yang mahal karena Lord pertama, dan Retributions yang dikeluarkan oleh Zetsu pun gagal. Kali ini keuntungan kembali menjadi milik Anarchy Akira. Ya, tapi keunggulan yang tidak terlalu jauh juga karena gold gap-nya masih dipegang dengan The Mongols ya. Keunggulan mereka jelas Turtle dengan efek shield buff-nya, tapi terlepas daripada itu masih dipegang permainannya The Mongols. Mereka masih bisa memberikan pressure yang cukup berarti ya, karena dari 4 pemain mereka di sini masih dapat punya ya Turtle Gold dari Advantage, dan Anarchy Zetsu Akira. bahkan setelah Queen Swing langsung menuju ke Winter Crown. Winter Crown buat menghindari siapa nih sekarang, karena dia bisa akhirnya dia bakal bisa menjadi bait setelah Spear of Alpha sekali dengan Rotor Impact dia. Dah, dia bakal bisa mendiam pembantu nanti. Iya, sebenarnya untuk bisa menghindar juga dari Luis sih, salah satunya gitu ya. Jadi sehingga kalau dia ditarget, dia masih ada momen untuk teman-temannya juga ngasih backup di waktu Winter Crown-nya diaktifkan. Tapi dengan Lord yang pertama yang diambil, ini menjadi pembelian waktu yang sangat mahal banget buat Anarchy Akira ya. Karena lagi-lagi mereka berhasil mendapatkan juga Inner Turret di bagian atas. berhasil Mid ya. Turret juga akan coba dihancurkan, The Way of Dragon yang dibuka. Diwaring, guys. Targetnya karena Meiki, yang ada backup di bagian belakang. Tapi Waduh. ada killing spree yang dipegang oleh Zetsu dengan Luis yang down. Dipaksa mundur, dan terus welcome Bankai! Waduh,
Waduh, RRQ yang ditangkap dan akhirnya sekarang King pun down, Dua menghilang. rata, guys. Bangkai memang terkena efek duality. Tapi itu ngagetin banget terus welcome flickernya Om. Ya, Wow. 3 kali berarti kita melihat adanya dari Thomas Welcome dan juga flicker yang terjadi tadi. Yang dimana juga semuanya hit the target dan bahkan langsung tumbang juga. King akhirnya meskipun retribution sempat tepat dapetin Lordnya, tapi nggak terlalu membantu banyak, hanya nge-buying time saja sih sebenarnya untuk akhirnya. Dan lihat gol The Mongols masih tetap unggul juga, mereka masih tetap sehat karena mereka pede banget nih. Mereka punya Zetsu, mereka masih ada si Ringsha yang nggak tumbang lagi nih, masih sempat buat clear bagian bawah. Jadi untuk The Mongolsnya selama tempo permainan mereka pegang dan mereka tidak kecolongan lagi untuk retributionnya, mereka masih tetap punya power yang memadai nih untuk bisa berhadapan dengan RRQ Akira. Ini jujur memang hero-nya Barat ya, tapi mainnya kayak Chow nih Om. Jujur dia dari selalu terus welcome flicker dan itu sama jadi montage buat tangkap satu player dari RRQ Akira. Dan wow, ini 100% kita lihat terus welcome flicker yang belum ada miss sama sekali sejauh ini. Dan kayaknya udah harus di-respect sih kalau menurut aku ya. Barat ya? Barat sih. Aku sih memang di-ban sih. Ngeri ya, Aku di-ban. Tapi ya let's see lah nanti buat game dari kedua ya. Karena game pertama memang kelihatan bagaimana Bankai dengan Baratnya yang cukup berbeda. Dan ini dia. Baratnya. Apakah one-one-nya akan bisa mendekat sekarang? Kalau RRQ bisa mendekat untuk akhirnya mencari plus ini point akan bahaya, sangat-sangat guys, bagus ya buat lagi Bulls. Karena mereka ditekan bakal ya. punya peluang untuk dapetin satu momentum. Tapi kalau nggak pun masih akan bisa di-cover dengan Shenlin dan juga masih ada Bankai. Diversion kembali kemana nih? Oh, surprise, Rinskei! Target termahal dieksekusi dan gak ada backupan yang dilakukan oleh The Mongols. Mereka kehilangan sang god laner di Lord kedua yang baru saja hadir. Dan kali ini memberi waktu juga untuk RRQ Akira setidaknya agar setup Lord dari The Mongols belum berjalan nih. Selama Seru kurang lebih nih 20 ya. detik sambil nunggu Rinskei-nya kembali. Saling Ini bagus serang banget sih. menyerang, Itu yang jual dicari ya beli buat serangan RRQ. ya. Mereka butuh untuk membuat sebuah kesempatan di mana mereka bisa mendapatkan Lord ini tanpa gangguan sama sekali. Dan at least mereka berhasil tadi. Di mana Ringsnya yang memang berhasil untuk semangat juga. Dan kalau mereka mau team fight sekarang pun mereka akan sangat bisa. Karena Bankai meskipun dia selalu on point dengan Detonas welcome dia. Ini kalau mendekat dengan kurang kuantitas bakal sangat rugi sekali. Oke, dua Dragon kena Jetsu, tapi Lord akan coba ditangkap dan itu dia. King mendapatkan Lord yang Dipegang, kedua. guys, Tercatat Lord sudah dan Maiki akhirnya. dan menjadi keuntungan. Mereka momentum dari Lewis, Dari Apa RRQ dihindari. Akira Dan ya. gimana Jet Kundo flicker untuk escape dari jangkauan 3 player The Mongols dan RRQ Akira. Akhirnya mereka berhasil untuk mendapatkan Lord dengan jauh lebih aman. Ya, itu berkat penampilan dari Luis juga tadi ya, yang Iya. memang menjauhkan pemain-pemain dari The Mongols untuk tidak bisa langsung dekat ke Lord tadi. Dan dari Ringsha yang terlalu low HP, Minggu udah gak bisa maju lagi untuk dia. Jadi banyak sebenarnya untuk pola permainan dari RRQ Akira, karena mereka bisa mendekat sekarang, itu dikarenakan permainan diversion, dan juga mungkin umpan dari Luis tadi yang berhasil untuk memberikan zoning dalam ke tim The Mongols. Wah, ini seru banget sih. Jujur 13 menit terintens yang kita lihat ya. Karena lagi-lagi kedua tim punya potensi untuk mendapatkan kemenangan. Dan Yap. sama RRQ Akira yang sekarang muncul sebagai pemegang kendali permainan dengan Lord kedua yang masih belum disenggol. Kita lihat Apakah Luis langsung masih di-end belum playable sama juga RRQ Akira? flickernya. Dan TKC memang bersiap, ada diversi yang bersiapkan, belum ada yang bisa dikirim sini. oleh RRQ Akira. Dan lihat gimana, itu hanya menjadi dorongan sedikit Waduh. saja karena best top lane. Si Karena mereka di-reset ya. nggak mau terlalu overextend masuk ke dalam pertahanan dari The Mongols. Ya, dan ini udah kelihatan main 5 ya buat RRQ Akiranya. Mereka akan menantikan umpan dari Luis tadi dengan Way of the Dragon. Dan Gusta Lagusta juga kelihatannya udah mulai nikmat. Ini udah mulai jadi dengan Cloudy-nya. Jadi udah mulai satu persatu draft dari RRQ Akira ini udah mulai berjalan dengan semestinya. Kayak mungkin di awal-awal masih bisa dipatahkan ya, tapi sekarang kan pukul 5 seperti ini pun mereka masih bisa menang. Kalau mereka mau push juga sekarang, mereka masih punya 2 jawaban bahkan. Ya, tidak hanya dari Cloud tapi dengan diversion yang bisa dipakai nanti dengan Seiken. Iya, dan kali ini kita lihat ya, untuk di menit ke-14, kondisi gold memang dipegang oleh RRQ Akira. Tapi cap 2000 gold ini harusnya nggak jadi masalah yang besar untuk The Mongol sih. Satu momentum lagi yang bisa didapatkan oleh Bankai. Akhirnya kita lihat ada Deters Welcome yang miss. Dan apakah ada diversi yang dikirim kembali ke bagian belakang? Bankai memang masih memiliki flickernya, tapi Regis Satu TKC malah membuat Waduh, Wings Spider yang pecah. Dan itu dia. mati ya Satu dari poin kill yang didapatkan RRQ ke TKC terlalu Akira. dalam. Khalidnya di Dan teman-temannya Khalid. belum siap untuk memberikan cover Aduh, serta follow up why. damage ya Om. Ya, meskipun ada Winter tadi yang sudah dipakai juga, tapi ya itu hanya membeli waktu lah 2 detik saja tadi untuk Tekashi dan pada akhirnya juga harus tumbang. Dan Aduh, ya, guys, masih dengan gua 30 detik untuk minum dulu next ya. Lord-nya. Jadi masih imbang banget sebenarnya buat match kita yang terakhir ya, buat match yang keempat. Ringsnya yang harus diwaspadai. Tadi Rings sempat terpick off karena dikagetkan dengan diversion, tapi sekarang udah gak ada diversion dari RRQ Akira. Mereka juga sudah minusnya 1 hero, jadi mereka harus berhati-hati. Tapi di belakang ternyata ada diversion yang Oke, dimainkan. landing duet, Gusta Lagusta, Apakah win mau damage balikin? Waduh. dibalaskan. Lihat kena Rinskei, mengejar ke arah Luis. Dan di bagian lain ada Cloud dari Gusta Lagusta yang dieksekusi. Memang Rinskei mencari target selanjutnya. Ada Seigen di sana yang terjebak, tapi duality damage terlalu menyakitkan. Tapi gagal untuk bisa selamat meskipun pertukaran ada dengan Rinskei. Di bagian lain, King untungnya masih bisa selamat dari jangkauan Zetsu. Ya, harusnya secara 1v1 ini bakal susah untuk dimenangkan oleh Suyo Seru dari ya, King. Li, Ya, seru tapi ini guys. untung loh masih ada pertukaran ya, karena yang tumbang Rinskei Suyunya kan. masih Ya, bisa ini masih ada pertukaran juga, jadi masih dengan kabur 3 untuk setup di Lord yang sudah spawn sekarang. Tidak akan di start ternyata oleh The Mongols. Mereka memilih untuk mundur meskipun mereka punya potensi nih untuk start dari Lordnya, karena mereka punya true damage yang diinginkan juga dengan mereka juga. Tapi bermain dengan sedikit lebih safety untuk The Mongols maupun untuk RRQ Akira ya. Yang dimana RRQ Akira hanya akan menunggu untuk respon apa yang bakal diberikan oleh The Mongols. Lalu menyakitkan dan eksplosif. Two Wave Dragon memang connect karena dari Mikey. Tapi kali ini, lihat gimana Luis hampir saja kehilangan mortality-nya. Mikey memang berhasil dihilangkan dengan clean speed dari King. Dan sekarang Blazing duet dari Gusta Lagusta.
belum ada target yang bisa dia tuju. Ada Lord yang sekarang memang sudah Aduh, dipegang kembali bahaya keadaannya, tapi King masih ada di bagian tengah dan sepertinya Lord akan coba dilepaskan. Ada Spear of Alpha yang dihasilkan, tapi Duality terlalu menyakitkan dan Retribution yang on point. Dari Zetsu dipaksa mundur di bagian tengah, lihat gimana King mencoba untuk mendapatkan base rate mid lane, tapi digagalkan oleh Ringske dan dikejar. Seperti itu berbahaya karena King terlalu menyakitkan damage-nya. Ngeri ya, Dan berhasil kodenya. di solo pick of total shutdown yang dihasilkan membuat kerugian ke arah King. Yap, itu adalah one-one dengan late game item yang sudah hampir penuh semuanya, atau bahkan bisa Tapi penuh di juga salah ya satu one-one Ringske, ya. dan sekarang Oh udah iya, penuh si sorry, Alpha sekarang one-one dengan ya. Ringske. Dia akan bisa mengejar dengan speed jump yang dimiliki oleh one-one juga. Dan sekarang King sudah ter-pick off di bagian bawah, dikirimkan untuk Lagusta. Masih ada BMI kah ke belakang? Masih ada BMI untuk kabur, itu dia. Diversion, clear bagian bawah, dorong untuk bisa mengamankan sehingga lawan tidak bisa 3 lane langsung push secara bersamaan. Melihat bagaimana dari item build-nya juga dari Cloud dan juga one-one ini akan menjadi tulang punggung untuk masing-masing tim nih, bisa memenangkan tim fight-nya. Dan Bankai punya 1 Athena Shield, dia juga punya Winter Crown. The Mongols punya 2 Winter Crown, mereka punya potensi untuk meng-outplay lawan. Wow, ini coba dijaga Di banget end Lord langsung. ketiganya loh. Yang jadi masalah adalah kita lihat juga Arki Akira langsung bermain di-clear secara ya dari cukup RRQ aman Akira. dengan manajemen minion mereka. Dia nggak kehilangan 1 base threat pun ya. 3 base-nya masih cukup aman untuk berdiri kokoh juga dari serangan The Mongols. Di sisi lain, Ringske ternyata dia skip ke arah Melvic Ganom. Dia lebih fokus untuk adanya Rose Gold Meteor dan juga adanya Wind of Nature gitu. Jadi seenggaknya bakal aman banget dengan efek shield tambahan dan juga adanya perlindungan dari physical damage yang dihasilkan oleh Arki Akira. Ini bakal jadi PR juga pastinya untuk teman-teman dari Arki Akira bisa mengeksekusi Ringske di tim fight yang nanti akan mereka jalankan. Ya, karena lebih tebal ya, ada Rose Gold juga. Jadi gak melulu soal attack, tapi dengan adanya ya item attack yang hybrid lah, dengan adanya efek shield tambahan dari Rose Gold Meteor yang bisa diberikan nantinya. Dan agak sedikit pelan sekarang menurun untuk tempo permainan, tapi The Mongols mereka berhasil mengejar ketertinggalan gold mereka yang sedikit tadi, membuat mereka agak unggul juga sekarang. Sedangkan Arki Akira sebenarnya mereka punya potensi nih, lagi-lagi ya, dengan diversion yang bisa mengirimkan Cloud ke jarak yang paling jauh, dan juga ada BMI untuk mundur kembali ke belakang, akan membuat lebih safety untuk Arki Akira kalau mereka mau melakukan split push. Karena gak ada potensi split push kan buat The Mongols, mereka bakal main stick, mereka bakal stick 5 bersama-sama, mereka gak bakal bisa terlalu jauh juga, karena mereka punya Hylos, mereka punya Baras, dan mereka punya one-one yang harus mereka lindungi di bagian belakang. Sedangkan ya trionya pasti bakal maju untuk langsung nabrak, tapi front to back The Mongols mereka cukup kuat. Mereka punya Alpha nanti, Spear of Alpha yang bisa melompat ke depan, dan itu cukup berbahaya kalau memang ada follow-up-nya masuk dari Apakah belakang. bisa Ya, comeback dan ya sejauh dari ini RRQ masih Akira? 50-50 atau masih game yang bisa dimenangkan oleh kedua belah tim. Lagi-lagi keduanya sangat-sangat intens dari semua tim fight yang mereka jalankan. Saling berbalas objektif, tapi dari itemizations kita bisa bilang ya kedua gold laner udah full ke item terakhir, bahkan ya dari Cloud pun udah nggak ada The Way of Dragon memang dihindari oleh Ringske, tapi lihat follow-up yang begitu cepat. Waduh. Ada Rose Gold Meteor dibalikan dengan brilliant dari dicemburuin, Mikey, aduh. dan kali ini Winter Crown yang masih memberikan waktu untuk mereka kasih selamat, tapi Ringske belum ada. Satu Cloud Ball of Day yang dia bisa trigger, semuanya berhasil escape, mundur dengan flicker, dikejar balik, tapi Duality, damage terlalu menyakitkan, Waduh. immortalnya hancur dan Ringske Bisa dibalikin. tereksekusi. Ayo, Ada RRQ TKC Akira. yang menjadi pertukaran, tapi kali ini 2 tukar 1 menjadi kerugian, dan bahkan Spear of Alpha untuk defense gak bisa untuk offense kembali kejar oleh King, terlalu berbahaya, tapi diversion Saigen di bagian belakang. Lihat gimana dia untuk mendapatkan Zetsu, dan sekarang memang ada Winter Crown kembali memberikan momentum. Terkena dua Dragon dan tershutdown sudah, dan wipe out tercipta dengan satu ya, last man wipe out standing ya. yaitu Mikey yang juga dihilangkan, dan Arki Akira berhasil menghancurkan semua player dari The Mongols. Dan benar, Winter Crown yang mengacukan semua kalkulasi dari Mongols tadi. comeback Kelihatan ini bagaimana ada Saigen mungkin langsung seorang di diri di bagian tengah sana, dan di all in Indonesia. langsung dilepaskan semua skillnya. Gila sih. Winter Crown ada untuk save the day tadi, Kayak memperpanjang RRQ asa Indonesia. untuk Dan RRQ di game Akira ini, bisa menang di game yang pertama. dimenangkan Wow, oleh RRQ intense Akira game Indonesia. pertama kita, dan Oke. sangat luar biasa Arki Akira mereka bermain